Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 18. Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Keinginan dari beberapa staf dari organisasi tersebut, memang ada beberapa staf yang merasa penempatannya itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan kemudian mereka mengadakan suatu unjuk rasa tadi pagi
dengan ungkapan bahwasanya ada pemecatan atau ada penempatan yang tidak sesuai. Untuk diklarifikasi, dan tadi juga sudah sampaikan pada yang bersangkutan, Kementerian tidak pernah memecat siapa-siapa. Yang ada, pemerintah itu, Kementerian mengadakan mutasi atau rotasi pegawai, sesuatu yang memang umum dikerjakan oleh sebuah institusi, lembaga, baik pemerintah maupun juga non-pemerintah. Panjang lebar kami diskusi dengan mereka, akhirnya mereka mengatakan paham dengan kebijakan kami, dan mengerti tidak selamanya penempatan orang itu persis seperti yang diharapkan. Kita boleh berharap, tapi juga ada penugasan lain, kita perlu menetapkan mereka pada tempat-tempat yang mungkin berbeda, tapi saya kira itu juga terbaik untuk mereka. Sebab pada mereka juga bahwa kami di kementerian berusaha untuk sebaik mungkin melayani semua staf yang ada, bekerjakan mereka dengan baik, mereka berkarir dengan baik ke depan, sehingga harapan kami ke depan nanti kementerian ini punya satu prestasi yang cukup baik, kinerja yang baik, dan di mana stafnya pun kita berharap juga mempunyai kesejahteraan yang memadai. Dengan pendekatan seperti itu, mereka akhirnya mengatakan minta maaf, ada salah paham tadi pagi, sehingga terkesan dipecat, padahal adanya mutasi atau rotasi tetap pada Kementerian Dikti Saintek. Hanya posisinya yang diubah. Dengan permintaan maaf tersebut, kami juga menyampaikan kita menghargai keterbukaan mereka, kenapa sampai ada unjuk rasa tadi pagi, dan dengan seperti itu tadi sudah kita sepakati, marilah kita ke depan sama-sama membuat kementerian ini jadi kementerian yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Jadi itu yang kita sepakati tadi, selesai sepakat jam 21.00, dan untuk itulah saya malam ini memberikan satu pernyataan melewat media televisi. Terima kasih. Kalau jadi gini, karena kita kementerian ini kan pecahan dari Kemdikbudristek, jadi Kemdikdasmen, Kemdiksaintek, dan Kementerian Budaya, maka ada yang memang, jadi kami mempunyai satu dirjen yang sudah ada, Dirjen Dikti, dan 2 dirjen baru, Dirjen Risbang dan Dirjen Saintek. Nah, 2 ini masih kosong. Kita membuat satu skenario bagaimana menyusun personil di 2 dirjen baru ini. Itu pun kita menggunakan kalau bisa yang selama ini ada di Dikbudristek. Jadi yang lama kita manfaatkan dulu. Kalau masih kurang baru kita cari luar atau yang baru. Nah, yang Dikti sendiri kan memang sudah ada selama ini, kita adakan penyesuaian beberapa posisi karena melihat dari kesesuaian bidang, kinerja yang bersangkutan, dan juga target ke depan yang kita harus penuhi. Jadi kalau dari sisi jumlah sebetulnya tidak banyak yang betul-betul murni mutasi, yaitu ada 2 orang saja sebetulnya itu yang kita adakan mutasi supaya lebih sesuai dengan tugas yang mereka akan lakukan seperti itu. Kalau untuk badannya sendiri itu apakah akan tetap di Dikti atau bakal dirotasi ke Kemendikbudristek? Yang pertama kita mutasikan dulu di dalam Kemdiksaintek. Kalau misalnya mungkin belum pas, kami tawarkan juga mungkin di Dasmen atau di Kementerian Budaya lebih tepat gitu loh. Kami juga melihat dari dari passion yang bersangkutan itu cocoknya di mana, kan orang beda-beda, nggak semua sama itu kan keahliannya. Kita ingin sepas mungkin, sesuai mungkin supaya maksimal gitu loh. Kadang-kadang yang bersangkutan merasa saya maunya di sana gitu loh, bisa katakan enggak, ini lebih pas di sini gitu loh. Nah, jadi ya dinamika seperti itu. Mungkin Pak yang paling banyak sekali beredar di media sosial tentang voice note itu, mungkin apakah Bapak
Maaf tadi. Jadi ada voice note yang tersebar di media sosial, juga itu adalah suara Bapak dan staf di Kementerian begitu, mungkin bisakah Bapak memberikan klarifikasi tentang hal itu, Pak? Itu bukan suara saya. Berarti dialog yang ada di situ tentang wifi dan Enggak. bukan ya, Pak? Bukan. Ya. Mereka sebetulnya paham ya mutasi dan rotasi tersebut, karena di mana-mana kan terjadi. Kalau Anda lihat mungkin TNI lebih lagi aktif dia mutasi kan, putar terus kan supaya makin maju. Nah jadi kadang-kadang di mutasi rotasi ini yang terjadi ada yang posisi orang itu merasa nggak cocok, ingin di tempat lain. Nah ini yang kita juga lihat dulu bakatnya di mana, terus yang cocoknya kita tempatkan supaya maksimal dan dalam bekerja itu. Tadi dua tokohnya sudah kita undang ke sini tadi jam 8 malam dan setelah jelaskan panjang lebar, saya melihat mereka pemahaman itu, mereka minta maaf kalau tadi karena tidak terlalu paham dan ada perkiraan dia dipecat padahal tidak sama sekali dipecat, hanya dipindahkan tempatnya. Itu sesuatu yang memang untuk ASN atau PNS ya hal yang sangat biasa itu. Pak, ada info katanya dari Sekjen itu akan membawa ke jalur hukum bila ada terjadi lagi demonstrasi. Mungkin bisa diklarifikasi Pak soal itu, Pak? Ya karena kalau dilihat dari undang-undang ASN, maka pegawai ASN itu kan tidak boleh melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Karena orang kita juga satu kantor, kan lebih kita bicarakan saja gitu kan, sampaikanlah, tidak perlu kemudian unjuk rasa. Jadi kalau unjuk rasa oleh ASN itu memang ada aturannya yang melarang mereka untuk unjuk rasa. Adakah langkah mungkin dari pihak Bapak agar nggak terjadi lagi demo? Apakah hanya dengan diskusi tadi saja cukup atau bagaimana? Ya, tadi kan itu upaya kita untuk membuat pemahaman yang sama antara kami dengan mereka. Ke depan kan saya minta masing-masing lah kita berkontribusi, toh satu kantor juga, kita bisa ketemu setiap saat, bicara setiap saat, dan masing-masing juga punya atasannya dan bisa diskusi kan. Jadi setiap persoalan dibicarakan baik-baik, toh kami juga sebagai pimpinan kan selalu mendengarkan aspirasi dari kalangan kita. Jadi ada masalah sampaikan, kita pasti bisa selesaikan gitu. Ya, jangan kemudian dibawa ke unjuk rasa yang sebetulnya itu mencederai seorang atau orang-orang yang tergabung dalam ASN. Disayangkan gitu. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.